Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Tindari Sipayung dengan NPM 25520039. Di sini saya akan menjelaskan tentang sub pembahasan saya negara hukum dan demokrasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok penjelasan negara hukum dan demokrasi dan lainnya. Negara hukum dan demokrasi adalah dua pilar utama dalam sistem pemerintahan modern yang saling melengkapi. Keduanya memastikan bahwa kekuasaan tidak berpusat pada satu individu dan hak-hak warga negara terlindungi. Negara hukum adalah bentuk negara di mana supremasi hukum menjadi prinsip utama. Artinya, segala tindakan pemerintah, pejabat negara, dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku secara adil, transparan, dan tidak memihak. Hukum di sini bukan sekedar pemerintah penguasa, melainkan penguasa yang dibuat melalui proses demokratis, melindungi hak-hak asasi manusia, dan mengikat semua pihak termasuk pimpinan tertinggi. Nah, ciri-ciri utama negara hukum itu meliputi yang pertama adalah prinsip legalitas, yaitu tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas sebelumnya. Yang kedua ada pemisahan kekuasaan. Legislatif membuat hukum, eksekutif melaksanakan, yudikatif mengawasi dan menegakkan. Yang ketiga ada perlindungan HAM. Hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas pengadilan yang adil, dan larangan diskriminasi. Yang selanjutnya ada akuntabilitas. Pejabat negara bisa digugat dan diadili jika melanggar hukum. Nah, di sini saya akan menerangkan contoh negara hukum seperti Jerman, Belanda, dan Indonesia yang disebut sebagai negara hukum. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat, dan kratos artinya kekuasaan. Adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, misalnya referendum, atau tidak langsung melalui wakilan terpilih atau perwakilan. Intinya, rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan negara melalui pemilu bebas, suara yang setara, dan pelindungan minoritas. Nah, ciri-ciri utama demokrasi itu meliputi yang pertama itu adalah pemilu berkala dan bebas. Artinya setiap warga dewasa punya hak satu suara satu kali tanpa paksaan. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan pers, kritik terhadap pemerintah dilindungi. Yang ketiga ada pluralisme politik, ada partai oposisi, persaingan ide dan toleransi. Selanjutnya ada supremasi hukum dan HAM, pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Jenis demokrasi yang penting ada liberal, fokus individu seperti AS, sosial, campur, adil sosial seperti Skandinavia atau Pancasila, Indonesia dengan gotong royong dan musyawarah. Nah, hubungan keduanya, negara hukum dan demokrasi saling melengkapi. Demokrasi tanpa negara hukum bisa jadi tirani mayoritas atau yang biasa disebut mayoritas seenaknya, sementara negara hukum tanpa demokrasi bisa jadi otoriter. Hukum dipakai untuk membungkam rakyat. Di Indonesia, keduanya digabung dalam demokrasi Pancasila berbasis negara hukum, seperti di Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 2, kedaulatan rakyat, dan ayat 3 negara hukum. Nah, di sini ada ruang lingkup dan unsur-unsur penting negara hukum dan demokrasi. Nah, ruang lingkup yang pertama ada ruang lingkup dan unsur-unsur penting negara hukum. Nah, ruang lingkupnya negara hukum mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara, di mana hukum menjadi acuan tertinggi yang mengikat semua pihak, pemerintah, pejabat, dan rakyat, untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, ruang lingkupnya meliputi pembuatan hukum, legislatif, pelaksanaan eksekutif, pengawasan yudikatif, serta hubungan antar lembaga dan dengan warga negara. Tujuannya mencegah kekuasaan sewenang-wenang dan memastikan pemerintah berjalan transparan serta akuntabel. Kemudian ada unsur-unsur penting. Yang pertama itu ada supremasi hukum, yaitu hukum di atas segalanya. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk presiden atau raja. Yang kedua, prinsip legalitas, yaitu setiap tindakan harus berdasarkan undang-undang yang jelas, tertulis, dan dipublikasikan sebelumnya. Yang ketiga, ada pemisahan dan saling mengawasi kekuasaan, yaitu trias politika. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan, yudikatif adili, dan saling checks and balance. Yang keempat ada perlindungan hak asasi manusia atau HAM, yaitu hak hidup, hak kebebasan, kesetaraan, dan pengadilan adil dilindungi konstitusi. Yang kelima, keadilan dan prosedur yang adil, yaitu pengadilan independen, hak atas pembelaan, dan larangan diskriminasi.
Yang keenam ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, yaitu pemerintah wajib lapor keuangan, informasi publik, dan bisa digugat oleh rakyat. Yang ketujuh ada prinsip proporsionalitas, yaitu hukuman sebanding dengan pelanggaran, tidak berlebihan. Di Indonesia, unsur ini dijamin Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ruang lingkup dan unsur-unsur penting demokrasi. Yang kali ini demokrasi. Demokrasi mencakup proses pengambilan keputusan politik yang melibatkan rakyat secara luas, mulai dari pemilu lokal hingga nasional, pembentukan kebijakan publik, hingga pengawasan pemerintahan. Ruang lingkupnya meliputi politik atau biasa disebut pemilu partai, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya mewujudkan kedaulatan rakyat dengan prinsip suara rakyat sama dengan suara negara. Adapun unsur-unsur penting, yang pertama itu adalah kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua ada pemilihan umum bebas dan adil, yaitu pemilu berkala, rahasia, umum, langsung, umum, dan rahasia. Yang ketiga ada kebebasan politik, yaitu hak membentuk partai, berkampanye, dan oposisi tanpa takut represali. Yang keempat ada kebebasan berpendapat dan pers, yaitu media bebas, hak kritik pemerintah, dan akses informasi. Yang kelima ada pluralisme dan toleransi, yaitu akar rumput politik beragam, perlindungan minoritas dari mayoritas. Yang keenam ada supremasi hukum dan konstitusi, yaitu demokrasi dibatasi oleh hukum untuk cegah tirani rakyat. Yang ketujuh itu ada partisipasi aktif warga, yaitu selain voting, termasuk demonstrasi damai, musyawarah, dan pengawasan sipil. Yang ke-8 ada rotasi kekuasaan, yaitu masa jabatan terbatas, transisi damai antar pemimpin. Di Indonesia, demokrasi diwujudkan sebagai demokrasi Pancasila dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 2 dengan tambahan unsur musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Yang pertama ada teori demokrasi konstitusional, yaitu gabungan demokrasi dengan konstitusi kuat untuk batasi mayoritas. Yang kedua ada teori demokrasi Pancasila. Nah, khususnya Indonesia, demokrasi dengan 5 sila Pancasila, musyawarah, dan negara hukum. Menggabungkan barat pemilu dengan timur gotong royong, relevan dengan Undang-Undang 1945. Yang ketiga ada teori negara hukum demokratis, yaitu hukum sebagai norma hierarki atau konstitusi di puncak, demokrasi sebagai cara produksi norma itu oleh rakyat. Nah, negara hukum dan demokrasi adalah dua pilar esensial dalam sistem pemerintahan modern yang saling melengkapi untuk mewujudkan tata kelola yang adil, akuntabel, dan partisipatif. Negara hukum menjamin supremasi hukum sebagai benteng utama melawan penyalahgunaan kekuasaan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, legalitas, dan kesetaraan di depan hukum, sehingga pemerintah tunduk pada aturan yang sama dengan rakyatnya. Sementara itu, demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan rakyat melalui pemilu bebas, kebebasan berpendapat, pluralisme, dan partisipasi aktif, memastikan pemerintah berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Demokrasi tanpa negara hukum beresiko jadi tirani mayoritas, di mana suara terbanyak bisa mengabaikan hak minoritas. Sedangkan negara hukum tanpa demokrasi cenderung otoriter, karena hukum dibuat elit semata-mata tanpa legitimasi rakyat. Teori-teori fondasi seperti Trias Politica, Montesquieu, Rule of Law, kontrak sosial Rousseau, dan demokrasi Pancasila di Indonesia menggarisbawahi sinergi ini, di mana hukum membatasi kekuasaan sementara demokrasi menghidupkan hukum untuk kehendak rakyat. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Negara hukum dan demokrasi memiliki hubungan saling penguat dan saling mengoreksi atau symbiotic relationship, di mana demokrasi menyediakan legitimasi partisipatif bagi hukum, sementara negara hukum membatasi potensi abuse of power dalam demokrasi. Di Indonesia, hubungan ini dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Membentuk demokrasi Pancasila sebagai model yang unik yang menggabungkan pemilu barat dengan musyawarah timur. Namun, kondisi ketatanegaraan saat ini menunjukkan keseimbangan rapuh antara kemajuan dan tantangan struktural. Yang di sini saya akan menjelaskan aspek penguat hubungan atau dampak positif saat ini. Yang pertama itu ada demokrasi yang matang secara prosedural.
Indonesia telah menjalankan pemilu serentak 2024 meliputi pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang diakui internasional sebagai bebas dan adil oleh Bawaslu dan pengamat seperti IFES. Partisipasi pemilih capai 81%, mencerminkan kedaulatan rakyat. Rotasi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo Gibran menunjukkan demokrasi berjalan, didukung lembaga seperti MK yang mengawasi sengketa meski kontroversial. Kemudian ada penegakan negara hukum melalui lembaga independen, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Memastikan checks and balance seperti pembatalan putusan MK nomor 90/PUU strip 21 tahun 2003 soal batas usia capres-cawapres yang sempat kontroversial. KPK tetap aktif tangkap koruptor seperti kasus Senturi dan EKTP meski dilemahkan revisi UU KPK 2019. Otonomi daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 memperkuat demokrasi lokal dengan pilkada langsung yang partisipatif. Sinergi dalam praktik. Demokrasi menghasilkan undang-undang progresif atau undang-undang cipta kerja, undang-undang ITE revisi, sementara negara hukum mengkoreksinya via judicial review atau MK. Ini selaras dengan Pancasila di mana musyawarah DPR atau DPD jadi wadah deliberasi demokratis. Yang kedua, tantangan dan ketidakseimbangan saat ini. Erosi demokrasi oleh oligarki dan populisme, di mana dinasti politik putra Jokowi jadi wakil presiden dan intervensi elit Gibran via putusan MK dianggap melemahkan meritokrasi, memicu tuduhan demokrasi liberal. Kemudian ada polarisasi pasca pemilu 2024, demo versus putusan MK, dan hoaks media sosial mengancam pluralisme. Kemudian ada kelemahan negara hukum. Korupsi endemik IPK Indonesia 34/100, Transparansi Internasional 2023, dengan kasus seperti bansos COVID dan proyek infrastruktur. Kemudian ada eksekutif dominan, Presiden kuasai koalisi DPR 80% kursi, kurangi checks and balance, contoh revisi UU KPK dan RUU TNI yang kontroversial. Yudikatif dipertanyakan, isu nepotisme MK, putusan usia Gibran oleh Paman Anwar Yusman, dan backlog perkara MA. Dampak eksternal, pandemi COVID, konflik geopolitik Laut Cina Selatan, dan transisi energi menekan kedaulatan, di mana demokrasi lambat ambil keputusan tapi negara hukum tuntut transparansi. Kesimpulan keternegaraan saat ini, Indonesia berhasil transisi dari otoriter Orde Baru ke demokrasi prosedural dengan fondasi negara hukum. Tapi menghadapi kualitas rendah akibat korupsi, oligarki, dan polarisasi, untuk maju perlu reformasi konstitusional, batasi dinasti, kuatkan lembaga, pendidikan politik, dan komitmen elit agar hubungan negara hukum demokrasi jadi pendorong kemakmuran, bukan sumber konflik. Saat ini Indonesia di persimpangan, pertahankan atau reformasi untuk jadi demokrasi berkualitas sejati. Di sini saya akan menganalisis mengenai bagaimana konsep hukum tata negara dapat digunakan untuk memahami persoalan tersebut. Nah, hukum tata negara (HTN) adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari organisasi negara, pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga, serta perlindungan hak konstitusional berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. HTN berfungsi sebagai alat analisis normatif untuk preskriptif untuk membedah persoalan ketatanegaraan seperti erosi demokrasi dan kelemahan negara hukum. Melalui konsep-konsep kunci HTN, kita bisa memahami akar masalah, implikasi hukum, dan solusi restoratif. Di sini saya akan memberikan penilaian kritis saya terhadap kesesuaian antara teori, konstitusi, dan praktik penyelenggaraan di Indonesia. Kesenjangan antara teori, konstitusi, dan praktik nyata di Indonesia. Intinya teori bilang top, UUD janji oke, tapi kenyataannya sering dibikin kecewa. Nah, di sini saya akan pakai hukum tata negara sebagai bahan kritis saya. Yang pertama dengan bandingin secara langsung, yaitu janji versus fakta, mulai dari demokrasi atau kekuasaan rakyat. Teori bilang rakyat bos besar, ala Rousseau, Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 2 janji rakyat pilih presiden lewat pemilu langsung. Tapi realitanya pemilu 2024 rame-rame 81% ikut, tapi Gibran anak Jokowi bisa maju gara-gara putusan MK yang kontroversial. Hasilnya elit main curang di belakang, rakyat cuma penonton. Kemudian negara hukum. Teori bilang hukum nomor 1, semua orang sama. Undang-Undang pasal 1 ayat 3 bilang Indonesia negara hukum. Nyatanya korupsi di mana-mana. Skor cuma 34/100, KPK dilemahkan undang-undang, hakim MK ada isu nepotisme, hukum kayak orang kecil doang, elit aman, terus pembagian kekuasaan.
Teori Montesquieu bilang DPR awasi presiden, undang-undang bagi tugas. DPR bikin undang-undang, presiden jalankan, MK adili, tapi sekarang presiden pegang 80% kursi DPR lewat koalisi besar. MK kayak keluarga, jadi presiden, jadi raja. Yang lain cuma bantu. Yang terakhir Pancasila. Teori bilang gotong royong adil, undang-undang jadikan dasar negara. Praktiknya, demo besar pasca pemilu, miskin masih 9%, korupsi bansos, Pancasila cuma spanduk, bukan hidup nyata. Kenapa jadi kayak gini? Nah, jadi sumber masalahnya itu ada elit partai lebih suka kuasa daripada wakilin rakyat. Lembaga kayak MK atau KPK bagus di kertas, tapi diambil alih orang dalam. Budaya kita masih pakai orang kenal duluan, plus medsos bikin gaduh. Contohnya MK ubah aturan usia capres cuma buat satu orang, itu bukan hukum, itu main aturan. Bahayanya bisa ribut besar kayak 1998 atau presiden jadi bos abadi, mirip negara lain yang awalnya bagus, mundur lagi. Nah, solusi yang bisa saya sarankan yang kita lakuin adalah ubah undang-undang sedikit, presiden maksimal 2 kali, usia cawapres 40 tahun tanpa bolak-balik MK, kembalikan KPK kuat, hakim dipilih adil. Kita voting pintar, demo damai, belajar Pancasila beneran, dan dukung LSM transparan.